Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kita kali ini membahas mengenai sistem pakar atau expert system dalam kecerdasan buatan. Beberapa makalah berkaitan dengan expert system. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa makalah yang berkaitan dengan expert system yang telah ditulis oleh beberapa peneliti untuk tahun-tahun terakhir ya. Saya ambil dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan harapan lebih meningkatkan pemahaman Anda mengenai penerapan expert system di masa sekarang ini. Nah, misalkan kita lihat yang pertama adalah integrating fuzzy expert system and scoring system for safety performance evaluation of offshore oil and gas platform in Malaysia. Ini adalah keluaran Elsevier. Nah, saya ambil di sini beberapa makalah yang hampir semuanya adalah keluaran Elsevier, kemudian saya padukan dengan keluaran IEEE. Beberapa buah juga. Nah, selain daripada keluaran daripada Elsevier dengan IEEE, sebenarnya Anda juga bisa mengambil makalah atau membaca makalah yang keluaran daripada Springer, Taylor & Francis, SEM, Emerald, dan lainnya yang merupakan publisher yang cukup ternama yang mengeluarkan atau menampilkan atau mempublikasikan karya-karya dari autor yang memang berkualitas. Nah, misalkan lagi kita lihat yang berikutnya, Track Circuit Fault Prediction Method based on Gray Theory and Expert System. Atau bisa juga kita lihat misalkan di sini adalah penerapan uncertainty yang udah kita bahas sebelumnya, uncertainty factor pada theorema bias ya. Design and implementation of an expert system for periodic and emergency control under uncertainty, a case study of Citygate Station. Penggunaan uncertainty factor. Kemudian di sini an expert system based on a Bayesian network for fire safety analysis in a nuclear area. Sini kita lihat adalah penggunaan daripada Bayesian network yang juga sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini adalah penerapan mengenai teori-teori yang kita bahas sebelumnya yang diimplementasikan ke dalam expert system. Di sini juga saya mengambil beberapa keluaran daripada IEEE. Contoh, Expert Focus Estimating Manpower Requirement for Expert System Project atau a Novel Web-Based Expert System Architecture for Online and Offline Fault Diagnosis and Control (FDC) of Power System Equipment. Nah, di sini adalah beberapa makalah yang saya harapkan bisa satu atau dua Anda baca untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda mengenai apa itu expert system dan bagaimana penerapannya di era-era saat ini. Materi expert system nanti akan kita bagi ke dalam 9 bahagian. Yang pertama itu adalah pengantar, yang kedua adalah sistem pakar dalam kecerdasan buatan, ketiga adalah domain sistem pakar, yang keempat adalah area aplikasi utamanya sistem pakar, yang kelima adalah pro dan kontra dan keterbatasan daripada sistem pakar, yang keenam karakteristik sistem pakar, yang ketujuh komponen sistem pakar, kedelapan human expert versus expert system atau pakar manusia versus sistem pakar, dan yang terakhir kita bahas nanti adalah beberapa contoh daripada sistem pakar. Baik, kita masuk bagian yang pertama, itu adalah bagian pengantar. Biasanya istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence menunjukkan intelligence atau kecerdasan dari sebuah mesin yang dibuat. Kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu dikenal sebagai kecerdasan manusia. Sama halnya dengan kecerdasan yang ditunjukkan oleh sebuah mesin yang dikenal sebagai kecerdasan buatan. Dalam ilmu komputer, kecerdasan buatan atau AI kadang-kadang juga sering disebut dengan kecerdasan mesin. Nah, bidang penelitian kecerdasan buatan lahir dari sebuah lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956. Nah, aplikasi kecerdasan buatan di dunia nyata saat ini sudah banyak kita lihat. Banyak sekali hasil penemuan yang telah bisa kita lihat merupakan hasil karya dari sebuah kecerdasan buatan. Chatbot seperti Siri by Apple, Cortana by Microsoft, Google Assistant by Google, Alexa by Amazon telah mendapatkan banyak popularitas saat ini. Mungkin di antara Anda semua udah pernah mencoba beberapa di antara yang barusan saya sebutkan. Nah, contoh-contoh lain seperti Eva, Electronic Virtual Assistant, sebuah chatbot berbasis AI yang dikembangkan oleh Departemen Penelitian AI di HDFC Bank yang dapat mengumpulkan pengetahuan dari ribuan sumber dan memberikan jawaban sederhana dalam waktu kurang dari 0,4 detik. Nah, ada begitu banyak contoh aplikasi AI yang akan kita temukan di berbagai bidang di kehidupan masyarakat kita saat ini.
Berikutnya kita bahas apa itu sebenarnya sistem pakar. Ya, bagaimana sistem pakar itu di dalam kecerdasan buatan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, apa itu sistem pakar. Para peneliti dari Stanford University, Departemen Ilmu Komputer, telah memperkenalkan sistem pakar yang merupakan salah satu domain daripada AI. Sistem pakar adalah aplikasi komputer yang dapat memecahkan masalah paling kompleks dari domain tertentu. Sistem pakar dianggap pada tingkat tertinggi kecerdasan dan keahlian manusia karena didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari seorang ahli atau pakar. Kemudian kita lihat lagi pengertian menurut Indranil Das pada tahun 2019. Sistem pakar juga dapat didefinisikan sebagai sistem pengambilan keputusan berbasis komputer yang dapat memecahkan masalah pengambilan keputusan yang rumit menggunakan fakta-fakta dan heuristik. Selanjutnya, ahli lainnya mengatakan bahwa sistem pakar itu adalah program komputer yang dirancang untuk memecahkan masalah yang rumit dan untuk memberikan kemampuan pengambilan keputusan seperti pakar manusia. Sistem pakar melakukan ini dengan mengekstraksi pengetahuan dari basis pengetahuannya menggunakan aturan penalaran dan inferensi sesuai dengan permintaan penggunanya. Jadi sebagian lagi menggambarkan bahwa sistem pakar itu adalah sebuah sistem komputer, program komputer yang bisa memberikan kita kemampuan untuk mengambil keputusan layaknya sebagaimana kemampuan daripada seorang pakar. Jadi pengetahuan daripada seorang pakar ini dimasukkan ke dalam sebuah expert system melalui knowledge base-nya, melalui ilmu pengetahuannya yang ada diserap dan diinterpretasikan atau direpresentasikan ke dalam expert system. Jadi nanti orang yang tidak expert pun kalau akan melakukan pertanyaan atau melakukan suatu permintaan pengetahuan ke dalam expert system bisa memperoleh pengetahuan tersebut dari selayaknya mereka memperoleh pengetahuan daripada seorang pakar atau expert system. Nah, bagian-bagian daripada expert system ini yang terdiri atas 3 bahagian utama ini nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Apa sih tujuan daripada sistem pakar tersebut? Nah, tujuan utama daripada sistem pakar itu adalah memperoleh pengetahuan manusia yang pakar atau expert di bidangnya untuk dilakukan replikasi pengetahuan dan keterampilan dari pakar tersebut di bidang tertentu tadi. Nah, kemudian sistem akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari pakar tersebut untuk kita adopt untuk memecahkan masalah yang kompleks pada domain tertentu tanpa melibatkan pakar tersebut. Misal, kita adopt adalah pengetahuan atau pakar seorang dokter spesialis jantung. Nah, nanti kita bisa menggunakan sistem pakar yang kita adopt pengetahuannya tadi ke dalam sistem pakar yang kita buat. Misalkan kita beri nama adalah sistem pakar diagnosa penyakit jantung, di mana di situ kita tidak memerlukan lagi pakar tersebut atau dokter spesialis jantung tersebut ada di samping kita atau di sekitar kita karena telah diwakili oleh sistem pakar tadi yang merupakan replikasi pengetahuan dan keterampilan dari pakar seorang spesialis jantung tadi. Oke, selanjutnya kita bahas adalah mengapa kita harus menggunakan sistem pakar. Nah, di sini beberapa alasan yang bisa kita jadikan sebagai pendorong kita mengapa kita menggunakan sistem pakar. Nah, yang pertama itu adalah sistem pakar itu tidak ada emosi. Ya jelas, karena dia ada mesin ya, nggak akan memiliki sebuah emosi. Jadi sistem pakar tidak terpengaruh oleh emosi. Sistem pakar tidak terpengaruh oleh emosi manusia seperti kelelahan, kemarahan, depresi, kecemasan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu kinerjanya tetap konstan. Nah, yang kedua itu adalah memiliki efisiensi yang tinggi. Jika basis pengetahuan diperbaharui secara regular, secara berkelanjutan dengan pengetahuan yang benar, maka akan memberikan output yang sangat efisien yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian yang ketiga, keahlian dalam suatu domain tertentu. Tersedia banyak pakar manusia di dalam setiap domain dan mereka semua memiliki keterampilan yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda juga. Sehingga tentu tidak mudah untuk mendapatkan hasil akhir untuk suatu query atau pertanyaan. Tetapi jika kita menempatkan atau meletakkan pengetahuan yang diperoleh dari para pakar tersebut ke dalam sistem pakar, maka itu memberikan hasil yang jauh lebih efisien dengan menggabungkan semua fakta dan pengetahuan dari pakar tadi. Kemudian yang keempat, tanpa batasan memori. Karena sistem pakar dapat menyimpan data sebanyak yang diperlukan dan dapat menghafalnya pada saat penerapannya. Tetapi bagi manusia, ada beberapa batasan untuk menghafal semua hal pada setiap saat. Jelas kita memiliki keterbatasan memori. Berikutnya adalah update rutin meningkatkan kinerja.
Nah, pembaharuan rutin itu akan selalu meningkatkan kinerja daripada sistem pakar tersebut. Jika ada masalah dalam hasil yang disediakan oleh sistem pakar, kita dapat meningkatkan kinerja sistem dengan memperbaharui basis datanya. Kemudian memiliki keamanan yang tinggi. Sistem ini memberikan keamanan yang tinggi untuk menyelesaikan permintaan apapun sesuai dengan domain yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, alasan kita adalah mengapa sistem pakar adalah mempertimbangkan semua fakta. Sistem pakar itu mempertimbangkan semua fakta. Untuk menanggapi query atau permintaan apapun dari user atau pengguna, maka sistem pakar itu akan memeriksa dan mempertimbangkan semua fakta yang tersedia yang dimilikinya dan memberikan hasil yang sesuai. Tetapi ada kemungkinan bahwa seorang pakar manusia tidak dapat mempertimbangkan beberapa fakta karena alasan apapun. Jadi kalau seandainya kepada sistem pakar, dia akan mempertimbangkan semua fakta. Seberapa banyak yang dia punya, dia akan mempertimbangkan fakta tersebut. Beda dengan manusia yang tetap memiliki keterbatasan untuk mempertimbangkan semua fakta. Nah, itu adalah alasan mengapa menggunakan sistem pakar. Berikut kita bahas mengenai domain penggunaan sistem pakar. Nah, sistem pakar adalah bagian dari AI dan pertama kali dikembangkan pada tahun 1970. Sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah perusahaan dengan menggunakan fakta dan heuristik seperti seorang manusia yang ahli atau yang pakar. Nah, disebut demikian karena berisi pengetahuan pakar atau ahli tentang domain tertentu dan dapat memecahkan masalah kompleks daripada domain tersebut. Sistem pakar ini dirancang untuk domain tertentu seperti kedokteran, sains, dan lain-lain. Sistem pakar saat ini bagaimana? Nah, kita lihat berikutnya. American Medical Association telah menyetujui sistem pakar pertama, yaitu sistem pakar Pathfinder. Sistem pakar ini dibangun di Stanford University pada tahun 1980, digunakan untuk mendiagnosis penyakit hematopatologi. Nah, keputusan sistem pakar dalam Pathfinder ini dapat mendiagnosis penyakit kelenjar getah bening. Pada akhirnya, saat ini sistem mampu mengcover lebih dari 60 penyakit dan dapat mengenali lebih dari 100 gejala. Ya, kalau manusia memiliki keterbatasan untuk mengenali gejala-gejala ini, termasuk dokter sekalipun memiliki keterbatasan karena manusia memiliki keterbatasan. Nah, versi terbaru dari Pathfinder ini mengungguli penciptanya sendiri, yaitu ahli patologi terkemuka di dunia. Di mana bisa Anda baca Pathfinder ini? Anda bisa langsung menuju ke artikelnya yang ada di link ini yang saya berikan, atau langsung masuk ke Stanford University-nya, yaitu pada bagian hematopatology.stanford.edu. Nah, kemudian makalahnya juga bisa Anda baca makalah dari artikel mengenai The Pathfinder System ini, karangan Hackerman, Horvitz, dan Natawani. Jadi Natawani ini adalah ahli patologi yang terkemuka sekali di Stanford University dan pengetahuannya dan keterampilannya dalam memprediksi atau menangani penyakit hematopatologi inilah yang kemudian diadop oleh engineer-nya sistem pakarnya itu, yaitu Hackerman dengan Horvitz, sehingga menghasilkan The Pathfinder System. Berikutnya kita lihat sistem pakar dalam bisnis. Nah, baru-baru ini dikembangkan sebuah sistem pakar, yaitu pengacara robotik pertama atau Artificial Intelligence Lawyer yang diberi nama ROSE. ROSE adalah sistem yang belajar secara mandiri menggunakan data mining, pattern recognition, deep learning, and natural language processing untuk meniru cara kerja otak seorang pengacara handal. ROSE dapat membantu pekerjaan pengacara menjadi lebih efisien dan melayani klien dengan lebih baik. Nah, nanti bisa Anda lihat di sini, ya, di www.roseintelligence.com. Ya, kemudian ini saya ambil halaman daripada roseintelligence.com ini, The Intelligent Legal Research Choice. Di sini Anda boleh mentry, ya, untuk free, ya, try ROSE for free. Jadi Anda boleh mencobanya untuk free. Silakan bagi siapa yang mau mencobanya untuk langsung menuju ke website ini, sehingga Anda bisa, ya, paling tidak di awal-awal udah mulai sedikit memahami apa itu expert system. Salah satu contohnya itu adalah dari ROSE ini, pengacara robotik pertama ini. Area aplikasi utama sistem pakar itu menurut para ahli itu dibagi atas 10 area aplikasi utama atau bidang, ya, 10 kategori. Yang pertama adalah interpretasi,
Berikutnya adalah prediksi, diagnosis, desain, perencanaan, pemantauan, debugging, perbaikan, instruksi, dan kontrol. Highsroth membagi aplikasi sistem pakar itu menjadi 10 kategori yang diilustrasikan di dalam tabel ini. Nah, meskipun kategori ini menyediakan kerangka kerja intuitif untuk menggambarkan ruang aplikasi daripada sistem pakar ini, namun kategori yang ada sekarang bukanlah sesuatu yang kaku, artinya memang 10 ini saja. Mungkin berkembangnya ilmu pengetahuan itu juga nanti akan merubah kategori yang ada ini. Dan di dalam beberapa kasus aplikasi malah dapat menunjukkan bahwa satu sistem pakar itu memiliki sifat lebih dari satu kategori. Misalkan tidak hanya sebagai diagnosis, tetapi dia juga misalkan juga berfungsi sebagai prediksi atau prediction. Nah, bisa kita lihat di sini kategorinya ada 10. Interpretation itu contohnya sistem pakar yang udah jadi itu sampelnya adalah hearsay menggunakan speech recognition. Contohnya jadi adalah prospektor. Kemudian prediction atau untuk memprediksi itu contohnya adalah preterm birth risk assessment. Untuk diagnosis, contohnya ini banyak sekali yang untuk diagnosis sistem pakar ya, seperti Maysin, PAF, Mistral, dan seterusnya. Kemudian untuk desain, contohnya adalah Dendral, Mortgage, Loan Advisor, dan seterusnya. Kemudian untuk perencanaan atau planning, juga ada Mission Planning for Autonomous Underwater Vehicle. Kalau untuk monitoring, contoh sistem pakar untuk monitoring, contohnya adalah reaktor. Kalau untuk debugging, contohnya adalah Saint, MATLAB, dan seterusnya. Kemudian untuk repair, contohnya adalah Toxic Spill Crisis Management. Kemudian untuk instruction, contohnya di sini ada Intelligent Clinical Training atau juga ada contoh lainnya adalah steamer. Dan untuk control, contohnya adalah Real Time Process Control atau Space Shuttle Mission Control. Nah, berikut ini adalah aplikasi dari sistem pakar yang kita bicarakan tadi, contoh-contohnya tadi ya. Yang pertama itu adalah prospektor. Itu digunakan oleh geologis untuk mengidentifikasi tanah untuk pengeboran minyak. Itu menggunakan sistem pakar. Yang berikutnya itu adalah PAF, itu adalah sistem medik untuk mendiagnosa kondisi organ-organ atau alat-alat pernafasan tubuh manusia. Selanjutnya ada lagi itu adalah Design Advisor, memberikan saran untuk perancang atau desainer daripada chip prosesor. Kemudian ada Maysin yang udah kita bahas tadi, itu adalah salah satu sistem pakar berbasiskan backward chaining yang dirancang untuk menemukan bakteri penyebab infeksi seperti bakteremia dan meningitis. Nah, Maysin juga digunakan untuk rekomendasi antibiotik dan diagnosis penyakit pembekuan darah. Nah, contoh aplikasi lainnya itu adalah Litian, yaitu suatu sistem pakar yang dapat memberikan saran untuk arkeologis dalam menguji susunan atau permukaan bebatuan. Kemudian ada lagi Dendral yang juga cukup populer, adalah proyek kecerdasan buatan yang dibuat sebagai sistem pakar analisis kimia. Dendral digunakan dalam kimia organik untuk mendeteksi molekul organik yang tidak diketahui dengan bantuan spektrum massa dan basis pengetahuan kimia. Sekarang kita lihat satu contoh sistem pakar medis yang kita ambil di sini, contohnya adalah Maysin. Selain banyak contoh yang lainnya dalam bidang medis ya, karena sistem pakar ini banyak sekali diimplementasikan dalam bidang medis. Nah, sekarang kita ambil salah satu contohnya adalah Maysin. Winston pada tahun 1977 mengemukakan fitur-fitur utama yang terdapat di dalam Maysin itu adalah Maysin itu membantu dokter mendiagnosis infeksi. Kemudian Maysin menggunakan sistem deduksi berbasiskan backward chaining. Maysin menggunakan formula certainty factor. Maysin menggunakan bahasa Inggris. Maysin dapat menjawab berbagai pertanyaan tentang pengetahuan dan perilakunya seputar penyakit kelainan darah dan meningitis karena domain daripada Maysin itu adalah dua hal ini. Kemudian Maysin dapat mengasimilasi pengetahuan baru secara interaktif. Berikut ini adalah salah satu cuplikan rule dari Maysin, yang sebenarnya Maysin ini tersusun lebih dari 600 rule. Nah, kita ambil aja salah satu rule yang ada pada Maysin tersebut untuk kita bahas bersama. Nah, ini hanya salah satu contoh rule yang terdapat dalam Maysin ya. If the site of the culture is blood, the gram of the organism is neck, the morphology of the organism is root, the burn of the patient is serious, then there is weakly. Suggestive evidence 0.4,
that the identity of the organism is Pseudomonas. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana dia menyimpulkan sesuatu organisme itu adalah Pseudomonas berdasarkan kondisi jika ini. Ya, jika site of the culture is blood, ya, jika site daripada kultur site itu adalah darah, kemudian jika gramnya itu adalah neck, jika morfologi daripada organisme itu adalah rod, dan jika luka bakar pasien itu adalah serius dan evidennya adalah 0,4, maka identiti diyakininya itu adalah organismenya itu adalah Pseudomonas. Berikut adalah kutipan Mason dari sesi sampel. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah semacam bentuk interface atau antarmuka antara user dengan sistem pakar Mason itu sendiri. Nah, misalkan di sini seorang dokter ingin meminta bantuan kepada sistem pakar Mason untuk lebih meyakinkan dia untuk memberikan atau mendiagnosis penyakit seorang pasien dan memberikan kira-kira apa rekomendasi obat yang akan diberikannya kepada pasien tersebut. Nah, dokter bisa menggunakan sistem Mason ini. Kenapa? Karena pengetahuan tadi telah disalin semua. Pengetahuan pakar tadi telah disalin semua ke dalam sistem pakar Mason ini. Jadi kapanpun nanti dokter ingin mempertanyakan kembali pengetahuannya tadi, tinggal memanggil atau meretrieve kembali dari Mason tadi. Ya, karena manusia tadi ya memiliki keterbatasan ya. Mungkin kita udah lama lupa fakta-fakta beberapa tahun yang lalu atau gejala-gejala pada beberapa penyakit sebelumnya. Namun kalau seandainya udah kita simpankan ke dalam Mason ini, kapanpun bisa kita panggil kembali. Jadi dokter memudahkan pekerjaan dokter kembali dalam mendiagnosis atau memberikan saran kesembuhan terhadap penyakit suatu pasien. Nah, misalkan di sini seorang dokter menggunakan Mason tersebut. Nah, si Mason, sistem pakar Mason akan menanyakan pertama kali terlebih dahulu siapa nama pasiennya. Kemudian dokter akan menjawab atau mengentrikan Suci Permatasari. Pria atau wanita? Dokter lagi akan menjawab adalah wanita. Umurnya berapa? 55 tahun. Sudahkah Anda memperoleh kultur positif yang menunjukkan tipe umum? Misalkan dokter tadi menjawab iya. Jenis infeksi apakah itu? Kemudian dijawab bakteri primer. Kapan gejala pertama kali muncul? Mungkin dikatakan adalah 5 Mei 2018. Nah, mari kita sebut kultur positif terbaru tersebut dengan istilah C1. Dari bagian apa C1 diambil? Misalkan dijawab adalah dari darah. Kapan? Dokter akan menjawab 9 Mei 2018. Mari kita sebut organisme signifikan pertama dari kultur ini adalah U1. Dilanjutkan pertanyaan lagi oleh sistem pakar Mason tadi. Apakah Anda tahu identitas U1 tersebut? Dijawab oleh dokter, tidak. Apakah U1 dalam berbentuk batang atau kokus atau sesuatu yang lain? Dokter akan menjawab batang. Bagaimana pewarnaan gram U1? Gram negatif. Pernahkah ada kultur positif dari bahagian yang tidak terkait dengan infeksi yang Anda cari penyembuhannya? Tidak. Apakah U1 tumbuh secara aerobik? Iya. Nah, ketika Mason puas bahwa ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi tersebut, maka Mason mengumumkan diagnosisnya. Rekomendasi saya akan didasarkan pada pendapat bahwa identitas U1 itu mungkin saja satu di antara 6 ini. Jadi dia memberikan rekomendasi kepada si dokter tadi ya bahwa pendapat dia mengenai identitas U1 itu bisa saja U1 itu adalah Pseudomonas, bisa saja adalah Klebsiella, bisa saja adalah E. coli, bisa saja adalah Bacteroides, bisa saja adalah Enterobacter atau Proteus non-mirabilis. Nah, sekarang kita lihat lagi, dilanjutkan lagi pertanyaannya oleh Mason sampai dia betul-betul yakin untuk memberikan saran kepada dokter tadi. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang pasien, Mason mengumumkan rekomendasinya atau memberikan rekomendasinya. Pada skala 0 sampai 4, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keparahan yang lebih besar, bagaimana Anda menilai tingkat penyakit pasien? Oke, dokter akan menjawab nanti bla 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 di sini seterusnya. Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaan kedua oleh Mason. Apakah pasien memiliki reaksi alergi yang signifikan secara klinis terhadap agen antimikroba? Dijawab lagi oleh dokternya. Kemudian berapa berat pasien? Dijawab lagi oleh dokternya. Kemudian keempat, setelah pertanyaan selesai, setelah Mason lebih yakin lagi dengan jawabannya, maka dia akan mengeluarkan rekomendasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan telah banyaknya rule yang telah kita masukkan tadi ke Mason tadi. Ada 600 lebih rule yang telah dimasukkan oleh si penciptanya tadi ke dalam sistem pakar Mason tadi. Kemudian rule-nya itu akan saling kait-mengait untuk
menginferensi atau menalar dari satu rule ke rule yang lainnya. Nah, setelah dia yakin, maka dia akan memberikan jawaban. Rekomendasi pertama saya adalah sebagai berikut. Untuk penanganan 1, 2, 3, 5, 6, jadi untuk penanganan apabila U1-nya itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, maka berikan gentamisin dengan dosis sekian selama 10 hari. Ubah dosis pada pasien yang gagal ginjal. Untuk penanganan item yang nomor 4, yaitu bakterioides, berikan clindamycin menggunakan dosis sekian selama 14 hari. Jika diare atau gejala gastrointestinal lainnya berkembang, periksa colitis pseudomembrannya. Nah, jadi Meisin memberikan rekomendasi. Jadi kalau seandainya ternyata setelah dia yakin apabila penyebabnya itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, maka harus obat yang diberikan itu adalah gentamisin. Tetapi kalau seandainya 4, maka obatnya itu adalah clindamycin dengan dosis sekian. Jadi Meisin memberikan saran kepada dokter untuk menangani penyakit dari pasiennya tersebut berdasarkan gejala-gejala dan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh si dokter tadi. Dan disesuaikan dengan basis data yang terdapat di dalam Meisin tadi yang telah kita ambil pengetahuannya dari pakar tadi. Ya, dari pakar yang kita masukkan ke dalam sistem pakar Meisin tersebut. Berikutnya kita bahas adalah mengenai keuntungan, kerugian, dan keterbatasan sistem pakar. Kita bahas dulu yang pertama ya, keuntungan sistem pakar. Jadi sistem pakar itu dapat bertindak sebagai konsultan, instruktur, ataupun pasangan atau rekan kita dalam memberikan saran, kemudian menangani informasi dalam jumlah yang besar, kemudian meminimalkan biaya, kemudian sentralisasi proses pengambilan keputusan, lebih efisien dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, mengkombinasikan berbagai kecerdasan para pakar, mengurangi jumlah kesalahan manusia, memberikan keuntungan strategis dan komparatif yang dapat menciptakan masalah bagi pesaing, kemudian mampu memberikan jawaban untuk keputusan, proses, dan tugas yang berulang, dan yang terakhir adalah database-nya adalah cerdas. Sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses database secara cerdas, misalnya adalah data mining. Kerugian daripada sistem pakar, ya, selain memiliki keuntungan, sistem pakar tentu juga memiliki beberapa kerugian. Di antaranya adalah responnya kurang kreatif dibandingkan dengan pakar manusia. Ini tentu pasti sangat bisa kita pahami ya. Kalau seandainya mengenai kreativitas, tentu manusia lebih pakar dibandingkan atau lebih hebat dibandingkan dengan mesinnya sendiri. Responnya menjadi kurang kreatif kalau seandainya sistem pakar itu dibandingkan dengan pakar manusia. Kemudian tidak mampu menjelaskan logika dan alasan dibalik suatu keputusan. Yang jelas keputusannya adalah ini, kesimpulannya adalah ini, mengapa sampai itu kesimpulannya atau keputusannya jangan ditanya ke sistem pakarnya, karena dia bekerja adalah berdasarkan inferensi daripada penalaran-penalaran dari sejumlah fakta yang atau pengetahuan yang dimilikinya. Tidak mudah untuk mengotomatisasi proses yang kompleks dan beragam. Tidak ada fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Jadi jangan harap kalau seandainya Anda membuat sebuah sistem pakar, anggaplah sistem pakar mengenai medis, kemudian ada hal terbaru sekarang misalkan ada mengenai COVID-19, kemudian sistem pakar akan otomatis mengadop semua hal yang berkaitan dengan COVID-19, itu tidak akan pernah kita temui kalau seandainya tidak kita yang merubah sistem pakarnya. Jadi kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan yang sangat cepat berubah, itu jelas tidak ada fleksibilitas daripada sistem pakarnya. Kemudian tidak bisa mengenali ketika tidak ada jawaban. Jadi kalau seandainya kesimpulan, dia tidak menemukan suatu kesimpulan terhadap apa yang ditanyakan oleh user, maka dia tidak bisa mengenalinya ketika hal tersebut tidak ada jawabannya. Tidak ada akal sehat yang digunakan dalam pengambilan keputusan karena dia adalah sebuah mesin. Jadi tidak ada rasa, ya. Tidak ada rasa, tidak ada perasaan bersalah atau memberikan suatu keputusan atau suatu kesimpulan. Jadi tidak ada akal sehat yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut karena sebenarnya dia adalah mesin cerdas. Keterbatasan sistem pakar. Jadi sistem pakar selain memiliki tadi beberapa keuntungan, beberapa kerugian, juga memiliki beberapa keterbatasan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, keterbatasan sistem pakar adalah respon daripada sistem pakar itu mungkin saja salah jika basis pengetahuan yang kita isikan, yang kita inputkan juga salah.
Garbage in, garbage out. Sampah yang dimasukkan, sampah juga yang keluar. Gold in, gold out. Emas yang dimasukkan, emas juga yang keluarnya. Jadi kalau seandainya kita berharap sebuah sistem pakar itu bagus, valid, berkualitas, akan dipakai banyak orang, yakinkan dulu bahwa seluruh faktanya lengkap, dan informasi yang kita masukkan, basis pengetahuan yang kita masukkan itu semuanya adalah benar. Jadi kalau seandainya jika if bla 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 then ternyata then-nya salah, ya yakinkan dulu ternyata bagian if-nya ini yang salah kita menetapkannya. Jadi untuk membuat sebuah sistem pakar yang bagus, yakinkan dulu pengetahuan yang kita masukkan itu adalah benar dan selengkap mungkin. Semakin lengkap pengetahuan yang kita masukkan berisi data dan fakta-faktanya, maka semakin baguslah sistem pakar yang kita hasilkan. Seperti halnya manusia, sistem pakar tidak dapat menghasilkan output kreatif untuk skenario yang berbeda-beda. Jadi jangan membuat sistem pakar, satu sistem pakar, tapi untuk berbagai keperluan. Karena sistem pakar itu sebaiknya adalah satu sistem pakar untuk satu domain ilmu pengetahuan. Misalkan sistem pakar untuk penyakit jantung, ya jangan dicampur dengan penyakit-penyakit lainnya. Nanti sistemnya menjadi bingung dan error ya. Jadi sebaiknya adalah satu sistem pakar untuk satu domain khusus. Kenapa? Karena dia tidak kreatif. Sama juga manusia aja banyak yang tidak kreatif, apalagi mesin yang kita hasilkan. Itu akan menyebabkan sejauh ini itu akan menyebabkan mungkin sistemnya menjadi crash dan error. Dan kesimpulan yang dihasilkan nanti juga akan menjadi salah. Kemudian biaya pemeliharaan dan pengembangannya sangat tinggi. Akuisisi pengetahuan untuk mendesain jauh lebih sulit. Dan untuk setiap domain memerlukan sistem pakar tertentu yang merupakan salah satu batasan besar. Sistem pakar tidak dapat belajar dari dirinya sendiri, oleh karena itu diperlukan pembaharuan secara manual. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keenam adalah karakteristik sistem pakar. Apa sih yang menjadi karakteristik sistem pakar? Yang pertama adalah performanya tinggi. Karena tadi ya kita masukkan adalah data yang bagus, informasinya yang benar, kemudian faktanya komplit, maka performanya menjadi tinggi. Sistem pakar memberikan kinerja tinggi untuk menyelesaikan segala jenis masalah yang kompleks dari domain tertentu dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Itu karakteristik sistem pakar yang pertama. Karakteristik yang kedua adalah dapat dimengerti. Sistem pakar merespon dengan cara yang mudah dimengerti oleh si pengguna. Sistem pakar bisa mengambil input dalam bahasa manusia dan memberikan output dengan cara yang sama. Bukan dalam kita masukkan bahasa manusia, keluarnya bahasa planet, bukan. Ya, jadi dia dapat merespon dengan cara yang sangat mudah dimengerti oleh si pengguna. Kemudian handal, sangat dapat diandalkan untuk menghasilkan output yang efisien dan akurat. Dan yang terakhir adalah sangat responsif. Sistem pakar memberikan hasil untuk setiap query kompleks dalam waktu yang sangat singkat. Tadi udah dibuktikan nanti oleh beberapa aplikasi itu hanya hitungan 0, sekian detik dia udah mampu memberikan kesimpulan atau jawaban dari apa yang ditanyakan oleh user. Masuk kita ke bagian yang ketujuh adalah komponen utama daripada sistem pakar. Nah, ada 3 komponen utama daripada sistem pakar. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Yang kedua, mesin inferensi atau inference engine. Dan yang ketiga adalah antarmuka pengguna atau user interface. Nah, basis pengetahuan atau knowledge base. Apa isi daripada knowledge base ini? Isinya adalah berisi pengetahuan khusus yang berkualitas tinggi. Kenapa pengetahuan khusus? Karena setiap sistem pakar atau expert sistem tadi adalah berisi satu domain khusus. Ya, sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan printer. Isinya semuanya adalah domain pengetahuan yang berhubungan dengan cara mereparasi printer yang rusak. Jadi berisi pengetahuan yang khusus yang sebaiknya adalah berkualitas tinggi supaya sistem pakarnya juga adalah berkualitas. Kemudian isi daripada knowledge base ini adalah kumpulan pengetahuan yang sangat akurat dan tepat. Jadi semakin pengetahuannya semakin lengkap, faktanya semakin akurat, informasinya semakin benar, maka itu adalah merupakan kunci untuk keberhasilan sebuah sistem pakar. Nah, komponen utama yang selanjutnya itu adalah inference engine atau sering juga disebut dengan mesin inferensi. Memanipulasi pengetahuan dengan menerapkan aturan atau rule pada fakta. Jadi knowledge base tadi kemudian akan diolah oleh inference engine dengan menggunakan seperangkat
seperangkat aturan atau rule, event-nya, seberapa banyak event-nya yang biasanya digunakan adalah event, ya, seberapa banyak aturan atau rule pada fakta-fakta yang dimiliki tadi. Kemudian biasanya inference engine ini menggunakan dua strategi machine inferensi, yaitu forward chaining dengan backward chaining. Nah, forward chaining dengan backward chaining ini akan kita bahas secara terpisah, yaitu penalaran maju dengan penalaran mundur. Bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan penalaran pemikiran yang dilakukannya, apakah penalarannya dilakukan secara maju atau penalaran yang dilakukan secara mundur. Dan yang terakhir itu adalah interface, yaitu antar muka pengguna sebagai media untuk berinteraksi antara orang yang tidak expert tadi dengan sistem expert system tadi. Kemudian antarmuka pengguna memudahkan untuk melacak kredibilitas daripada deduksi yang dilakukan oleh sistem pakar tadi. Ya, jadi di sini bisa kita lihat nanti user yang kemungkinan saja bukanlah seorang expert, nanti dapat menggunakan pengetahuan daripada expert tadi yang telah dikelola oleh knowledge engineer tadi, oleh programmer tadi, sehingga pengetahuan dari human expert tadi bisa dipakai oleh orang yang bukan expert. Selanjutnya, kita membahas mengenai human expert versus expert system. Kita akan membandingkan antara manusia pakar dengan sistem pakar. Manusia pakar, kepakarannya tidak abadi. Ketika manusia pakar tadi meninggal, maka ilmu pengetahuan atau kepakaran yang dimilikinya ikut meninggal beserta orangnya. Tapi kalau sistem pakar, kepakarannya bersifat permanen. Telah meninggal pun orang yang membuatnya, maka sistemnya tetap ada. Yang meninggal adalah orangnya, namun sistemnya tetap permanen dan abadi. Kemudian kalau manusia sulit untuk ditransfer ilmunya. Misalkan kalau seandainya seorang lawyer atau seorang perpajakan, ahli perpajakan, apabila kita akan mengadop pengetahuannya, manusia lainnya akan mengadop pengetahuannya, itu memerlukan workshop, memerlukan pendidikan, mungkin sekitar 3-4 tahun dan seterusnya. Jadi sulit untuk ditransfer. Namun apabila sistem pakar itu sangat mudah untuk ditransfer. Contoh, kalau seandainya kita membuat sistem pakar mengenai diagnosa penyakit cabai misalkan. Nah, kemudian setelah selesai sistem pakarnya, kita akan pindahkan sistem pakar ini kepada beberapa bagian. Tinggal di copy dan install. Selesai, sangat mudah ditransfer dengan kemampuan yang sama dengan yang pertama tadi. Kemudian manusia sulit untuk didokumentasikan ilmunya. Sementara sistem pakar itu apabila telah kita masukkan ke dalam sebuah program, maka skrip dan seterusnya itu sangat mudah untuk didokumentasikan. Kemudian manusia atau ahli pakar itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang pekerjaannya tergantung kepada mood, tergantung kepada lingkungan, tergantung kepada tekanan, dan seterusnya. Beda dengan sistem pakar. Sistem pakar itu hasilnya selalu konsisten sesuai dengan fakta dan data yang dimilikinya. Tidak tergantung kepada hari hujan, hari badai, dan seterusnya. Apabila kesimpulannya dari beberapa fakta itu adalah A, maka sampai kapanpun itu adalah A, artinya adalah konsisten tanpa terpengaruh oleh mood, lingkungan, dan seterusnya. Yang terakhir, manusia pakar itu jelas mahal. Misal kalau seandainya kita meng-hire seorang lawyer atau menyewa seorang pengacara, 1 jamnya berapa, itu mahal ya. Dan itu akan lebih hemat biaya apabila nanti Anda menggunakan ROS tadi yang udah kita bahas, yaitu lawyer atau pengacara robot pertama. Yang sekarang ROS itu ternyata udah banyak dipakai oleh kantor-kantor pengacara ternama di Amerika Serikat karena berdasarkan klaim daripada para pengacara tersebut itu sangat membantu mereka sekali dalam menangani klien mereka yang sangat banyak. Nah, itu jauh ternyata lebih hemat apabila mereka menggunakan sistem pakar yang betul-betul memang udah valid dan berkualitas dibandingkan dengan meng-hire tenaga pakar yang beneran yang tentu sangat mahal hitungannya per jam, atau malah pengacara yang handal itu malah hitungannya adalah sampai hitungan per menit gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan antara manusia pakar dibandingkan dengan sistem pakar sendiri. Kita bahas yang 9 adalah yang terakhir ya, beberapa contoh populer daripada sistem pakar. Ada beberapa sangat banyak contoh yang populer daripada sistem pakar, kita ambil beberapa saja. Di antaranya adalah 1, Dendral. Dendral ini adalah proyek kecerdasan buatan yang dibuat sebagai sistem pakar analisis kimia. Dendral digunakan dalam
kimia organik untuk mendeteksi molekul organik yang tidak diketahui dengan bantuan spektrum massa dan basis pengetahuan kimia. Ya, itu adalah sistem pakar yang cukup populer dan general. Kemudian yang sangat populer juga berikutnya adalah MESIN, adalah salah satu sistem pakar berbasis backward chaining yang dirancang untuk menemukan bakteri penyebab infeksi seperti bakterimia dan meningitis. Sudah kita bahas tadi ya di bidang aplikasi sistem pakar. Nah, MESIN juga digunakan untuk memberikan rekomendasi antibiotik yang pas dan diagnosis penyakit pembekuan darah. Selanjutnya lagi beberapa sistem pakar yang populer adalah PXDS, adalah sistem pakar yang digunakan untuk menentukan jenis dan tingkat kanker paru-paru. Untuk menentukan penyakitnya dibutuhkan gambar dari tubuh bagian atas manusia yang terlihat seperti bayangan. Nah, bayangan ini mengidentifikasi jenis dan tingkat bahaya daripada kanker paru-paru tersebut. Selanjutnya adalah CADET. Sistem pakar CADET adalah sistem pendukung diagnostik yang dapat mendeteksi kanker pada tahap awal, ya, pada tahap awal kanker. Kemudian ada R1 dan Exon, adalah sistem pakar yang memiliki kemampuan untuk memilih perangkat lunak tertentu untuk menghasilkan sistem komputer sesuai dengan preferensi daripada penggunanya. Dan yang berikutnya lagi adalah D-Explain. Ini juga merupakan sebuah sistem pendukung klinis yang mampu menyarankan berbagai penyakit hanya berdasarkan temuan daripada dokternya. Nah, ini adalah beberapa contoh populer daripada sistem pakar yang sekarang sudah sangat banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda nanti mengenai sistem pakar, Anda juga bisa melihat sistem pakar yang ada di web. Ini adalah beberapa contoh sistem pakar yang ada di web yang bisa Anda coba lihat dalam bentuk berbagai demo, sehingga lebih meningkatkan pemahaman Anda bagaimana sih sistem pakar yang ada sekarang yang telah diimplementasikan oleh banyak orang. Ini saya berikan di sini ada 5 link yang bisa Anda pakai untuk sistem pakar sebagai uji coba atau untuk melihat hasil demo orang yang telah membuat sistem pakar yang ada sekarang untuk bisa lebih meningkatkan pemahaman Anda seperti apa sistem pakar itu di dalam kecerdasan buatan. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contoh yang saya ambil. Di sini adalah demo sistem pakar online yang saya ambil dari Expert System, ya, Axis Expert System, dengan tagline-nya adalah Knowledge Automation Expert System Technology, Capture Knowledge, Deliver Answer. Menangkap pengetahuan dan mendeliver atau memberikan jawaban. Nah, di sini ada beberapa demo sistem pakar online. Yang pertama itu adalah WebFlex Demos, yaitu adalah salah satu contoh di sini adalah mendeteksi penipuan asuransi dan perankingan mobil. Kemudian ada Axis Corfit Expert System yang seperti ini. Ya, ini adalah Axis Corfit Expert System. Dia terdiri dari banyak sistem pakar. Ya, di sini banyak sistem pakar. Bisa kita lihat di sini. Sistem pakar yang pertama adalah find out which dog breed is best for your for you. Ya. Kemudian environmental complaints self appraisal, marathon race advisor. Nah, di sini masih banyak lagi di bawahnya, artinya adalah sistem atau website ini menyediakan banyak sekali sistem pakar yang bisa kita coba, ya, didemokan oleh mereka. Kemudian Whale Watcher, satu sistem pakar yang mengidentifikasi spesies paus berdasarkan karakteristiknya. Memudahkan lagi kita belajar mengenai spesies paus. Kemudian ada lagi tutorial memperbaiki kerusakan mobil dalam CarFault Expert System tutorial. Kemudian ada lagi sistem pakar untuk mendiagnosis medis online dari National Health Service. Nah, Anda boleh mencoba, saya sarankan sekali Anda mencoba demo daripada sistem pakar yang ini, Axis Corfit Expert System. Silakan Anda coba dan Anda akan lebih memahami lagi apa itu sistem pakar. Nah, ini saya ambil contoh satu, saya klik tadi adalah mengenai dog breed advisor, ya. Berarti di sini adalah saran terhadap pengembangbiakan anjing, ya. Di sini apakah anjingnya itu Anda pelihara di apartemen atau di rumah dengan halaman yang sedikit atau di rumah dengan halaman yang luas. Kemudian nanti akan menanyakan lagi apakah apa exercise yang cukup dekat dengan Anda, apakah ada di situ taman atau yang luas atau yang selain-lainnya, kemudian bagaimana mengenai suhunya, bagaimana mengenai seterusnya. Nah, nanti di ujung dia akan memberikan jawaban terhadap cara pengembangbiakan yang baik itu seperti apa terhadap anjing yang Anda miliki dengan beberapa kriteria yang ditanyakannya tadi.
Nah, berikut ini adalah salah satu contoh demo yang saya ambil dari Expert System website tadi yang menyediakan banyak sekali Expert System untuk didemokan mereka. Saya ambil salah satu contohnya, yaitu saya ambil adalah Marathon Selector Expert System atau Marathon Selector Expert System membantu dalam memilih lomba maraton terbaik yang akan diikuti berdasarkan preferensi pribadi untuk karakteristik lomba, ya. Nah, ketika saya klik itu, maka halaman pertama yang diberikan ke saya adalah pertanyaan yang diberikan oleh expert sistemnya. Considering number of participants, how big a marathon would you like to run in? Pertimbangkanlah jumlah partisipannya, kemudian maraton yang seberapa besar maraton yang Anda ingin untuk Anda ikuti. Maka saya jawab di sini adalah I want to run in a big marathon. Saya ingin ikut maraton dalam maraton yang besar. Setelah saya jawab, muncul pertanyaan kedua, ya. Sistem menanyakan hal yang kedua, yaitu I would prefer to run in. Kamu ingin mengikuti lomba maraton itu dalam musim fall kah, winter kah, atau spring kah? Saya jawab spring. Selanjutnya muncul pertanyaan ketiga, how do you feel about course condition? Maka saya jawab adalah, saya pilih adalah I want a really fast course. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang keempat, the type of marathon I would like to run in most is, maka saya jawab yang A, a marathon held in a city, ya, lomba maratonnya diselenggarakan di dalam kota saja. Kemudian terakhir dia menanyakan lagi, is crowded support important to you? Yes, absolutely, saya jawab. Ya, kita lihat apa hasil yang diberikan oleh sistem pakar maraton ini. Apa yang disarankannya ke saya? Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, berikut adalah saran dari sistem pakarnya terhadap lomba maraton yang sebaiknya saya ikuti. Jadi dia memberikan saran adalah the best marathon races for you are. Pertama disarankannya adalah Grandma's Marathon. Mungkin menurut sistem pakarnya saya udah terlalu tua sehingga sebaiknya saya bergabung dengan maraton-maraton yang diikuti oleh para nenek-nenek. Jadi di sini adalah highly recommended gitu. Justru highly recommended yang sangat direkomendasikannya sekali. Kemudian di bawah itu rekomendasinya adalah Flying Peak Marathon. Itu dalam direkomendasikan, tetapi tidak highly recommended ya. Jadi ini yang pertama sekali, ini yang berikutnya. Kemudian berikutnya lagi adalah San Diego Marathon. Itu juga direkomendasikan. Kemudian di bawahnya lagi adalah Big Sur Marathon, dan yang terakhir adalah Avenue of the Giant Marathon. Nah, ini adalah saran kesimpulan yang diberikan oleh sistem pakar terhadap apa jenis maraton yang sebaiknya saya ikuti berdasarkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang telah saya berikan tadi. Jadi sistem pakar memberikan sarannya kepada saya sebaiknya apa jenis maraton yang saya ikuti. Nah, berikut ini contoh hasil pengembangan sistem pakar dan sesi pertanyaan untuk diagnosa penyakit secara online yang saya ambil dari makalahnya Zubair tahun 2011 ya. Coba kita lihat di sini sample session with expert system ya. Contoh sesi tanya jawab dia dengan sistem pakar. Jadi sistem pakar menanyakan di sini, apakah kondisi kulit Anda hitam bintik-bintik gitu ya? Pasien menjawab iya. Kemudian ditanya lagi oleh sistem pakar, apakah ada tanda lainnya yang lebih spesifik lagi, misalkan adalah pada lipatan kulit pada bagian ketiak? Pasien juga menjawab iya. Kemudian ditanya lagi oleh expert sistemnya, pangkal paha atau di belakang leher Anda juga terpengaruh gitu ya? Pasiennya juga menjawab iya. Kemudian ditanya lagi oleh expert sistemnya, apakah Anda diabetes? Pasien menjawab iya. Jadi selagi dia belum terlalu yakin, maka dia akan terus menanyakan, sistemnya akan terus menanyakan sampai nanti dia berhenti menanyakan ketika dia sudah yakin akan jawabannya. Ya. Kemudian ditanyakan lagi oleh expert system, apakah Anda merasakan iritasi atau sakit kepala? Pasien juga menjawab iya. Ditanyakan lagi berikutnya, apakah ada sensitivitas cahaya? Pasien menjawab tidak. Kemudian setelah dia yakin, baru sistem pakar menjawab, Anda menderita akantosis nigricans ya. Saya nggak tahu cara bacanya, ini mungkin cara bacanya seperti itu ya. Artinya kesimpulan daripada sistem pakar itu adalah menyatakan bahwa Anda menderita penyakit akantosis nigricans ini.
Nah, jadi dari beberapa pertanyaan yang diberikan itu, dia mampu memberikan kesimpulan atau jawaban dari keraguan-raguan kita terhadap suatu penyakit dengan menanyakannya ke expert system yang telah di-create sebelumnya. Nah, dengan demikian berakhir sudah materi kita mengenai expert system pada pertemuan kita kali ini yang sudah banyak membahas mengenai apa itu sistem pakar, kemudian domainnya, areanya, kemudian bagaimana kerugian keuntungannya, karakteristik dari sistem pakar, komponen-komponen utama sistem pakar, kemudian tadi juga udah kita bandingkan antara pakar manusia dengan pakarnya sistem. Sampai sekarang kita bahas terakhir adalah beberapa contoh dari sistem pakar yang udah kita bahas banyak sebelumnya tadi. Mudah-mudahan semua yang udah kita bahas tadi memberikan pemahaman Anda lebih baik lagi mengenai apa itu sistem pakar di dalam kecerdasan buatan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dan terima kasih.